Jumlah pelamar stan, sesi dan asumsi orang-orang, uangnya banyak banget. Sebelum video ini dimulai, aku pengen minta bantuan kalian like video yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih. Halo semuanya, welcome back to Ibor 23 bareng aku, Ibor. Makasih udah klik video ini. Kalau kalian keberatan, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah dan jadilah bagian dari anggota kompi pasukan terkuat di Republik. Cukup sikat tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Di video ini kita bakalan ngebahas top 3 sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Disclaimer dulu biar gak ada yang ngamuk-ngamuk mencak-mencak. Top 3 di sini aku ngomongin tentang banyaknya jumlah pelamar tiap tahunnya dan kenapa bisa sebanyak itu. Jadi sama sekali nggak ngaitin dengan kualitas dan kompetensi masing-masing sekolah. Karena kalau masalah kualitas, integritas, spesialisasi masing-masing lulusan, tiap-tiap alma mater punya sense of pride sendiri-sendiri. Jadi kalau alma maternya nggak disebut, tolong jangan baku hantam. Anggota kompi tertib soalnya. Kalau ada yang barbar, sikat ntar. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di tahun terakhir ya, jumlah pelamar sekdim di tahun 2019, jumlah pelamar stan 120.000, IPDN 38.000, STIS. Oke. Ini bikin mereka jadi top 3 sekolah kedinasan yang pengen dimasukin oleh DD-DD SMA yang gumus, termasuk aku. Tahun 2012 masih bisa daftar lebih dari satu sekolah kedinasan, aku daftar 5 kedinasan. 3 itu tadi plus STSN dan SMKG. Dan percaya atau enggak, angka ini nggak beda jauh tiap tahunnya. Sejak tahun 2012 sampai 2019, range pendaftarannya ya segitu. Nah, sebagai mantan pejuang 3 sekolah kedinasan itu tadi, aku rasa obsesi dan asumsi orang-orang ketiga sekolah kedinasan ini masih nggak jauh beda sih dengan obsesi dan asumsiku dulu. Jadi di sini aku pengen ngomongin pendapatku tentang kenapa STAN, STIS, dan IPDN banyak diincar. Pertama, STAN. Dari dulu STAN jadi incaran masyarakat karena punya reputasi sebagai sekolahnya pegawai pajak dan bea cukai. Meski lebih tepatnya STAN ini sekolahnya pegawai Kemenkeu ya, tapi yang jadi spotlight di sini ada Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Kenapa? Karena pendapatan dari dua dirjen ini yang paling gede, bos. Apalagi zaman dulu STAN nerima banyak mahasiswa dengan program D4 yang artinya lulus langsung PNS golongan 3A Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Artinya juga kalau bisa masuk auto sultan lah gitu loh. Nama STAN juga sempat disorot karena ada salah satu alumninya yang ternyata sakti, orang di penjara tapi bisa nonton tenis di Bali. Santuy. Tapi pemberitaan ini nggak bikin reputasi STAN menurun, justru naik karena Pak D. Gayus adalah pegawai pajak yang terkenal uangnya banyak banget. Selain karena reputasi lulusan STAN yang menjanjikan kemapanan, mahasiswa STAN juga punya reputasinya sendiri. Persaingan masuknya ketat, sistem penilaian kampusnya ketat, dan fokus belajarnya berkaitan dengan angka-angka yang terkesan sangat intelektual. Jadi masuk STAN auto dicap pinter deh. Posisi yang kedua, IPDN. IPDN adalah sekolah yang bisa dibilang paling banyak didengar oleh masyarakat karena lulusannya adalah yang paling banyak kembali ke masyarakat. Terkenalnya tapi bukan IPDN ya, tapi STPDN atau sekolah camat. Ini karena zaman dulu kondisinya terbatas jumlah pegawai yang kompeten di pemerintah daerah. Jadi lulusan APDN, STPDN nggak butuh waktu lama untuk diangkat jabatan jadi lurah sampai camat. Ini yang bikin STPDN populer sebagai sekolah camat. Nama IPDN juga berkali-kali jadi sorotan sejak tahun 2000, 2004, 2007, 2016 karena kasus penganiayaan atau kekerasan. Aku nggak tahu kenapa aku senyum. Faktor lainnya mungkin baju PDIB Purna Praja yang memang satu model dengan baju upacara bupati, gubernur, dan para menteri. Kalau kalian baca sejarah lebih jauh sebelum tahun 2000, lulusan APDN, STPDN emang bisa diangkat jadi bupati dan gubernur. Masa lalu yang indah kan? IPDN juga terkenal dengan sistem pendidikan semi militer, asrama, apel, upacara, dan semua pendidikannya gratis tanpa biaya. Dicap anak negara alias semua kebutuhannya dipenuhi negara. Dan yang paling penting lulus IPDN auto PNS. Memang semua kedinasan auto PNS, tapi PNS lulusan IPDS adalah spesies PNS yang paling banyak ditemui masyarakat di kecamatan, di kabupaten, sedangkan PNS sekolah kedinasan yang lain mostly balik ke kementeriannya. Jadi gak heran kalau nama IPDN booming di kalangan masyarakat. Top 3 terakhir adalah STIS. Kalau aku nebak-nebak dan mengira-ngira, STIS jadi incaran banyak anak SMA karena dia membangun citra yang agak beda dari sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Mirip-mirip dengan STAN, tapi beda. Lulusan STIS adalah statistisian yang identik dengan intelektualitas tinggi dan daya pikir yang wajib teliti. Mirip citranya STAN tapi lebih santai. STIS tidak asrama tapi kos. Dulu STAN masih karantina ya. Tidak gampang mendeo mahasiswa. Dan mahasiswa STIS terkenal bisa ambil job sebagai surveyor dari perusahaan swasta jadi bisa dapat pendapatan ganda. Jadi dari segi keilmuan STIS emang tandingannya STAN, tapi STAN lebih tua dan lebih banyak uangnya.
Nah, kalian udah tahu gimana cerita-ceritanya, sebab-sebabnya kenapa banyak yang pengen masuk ke 3 sekolah ini. Alasannya emang dari dulu asumsi-asumsi di atas ini mempengaruhi gitu loh. Ya meski di dasar itu semua asumsinya sekolah ini adalah sekolah yang lulus langsung kerja. Ya itu alasan yang jelas dan pasti ya. Jadi di sini biar persepsi kalian benar dan dari sini kalian bisa membentuk persepsi kalian sendiri. Penilaian menurut kalian sendiri. Aku pengen tahu asumsi kalian, kenapa kalian pengen di IPDN, kenapa kalian ambisi ke STIS, ambisi ke STAN atau sekolah-sekolah yang lain. Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kalau bicara tentang sekolah kedinasan di luar 3 sekolah di atas dan kenapa pelamarnya nggak banyak, menurutku karena profesi lulusannya belum terlalu populer di telinga masyarakat awam. Kayak pelayar, penerbang, petugasan di negara, sipir. Masyarakat belum tahu kalau ada sekolah khusus yang lulusannya bisa langsung jadi PNS di profesi itu gitu loh. Seperti yang aku bilang, aku nggak ngomongin kualitas atau profesionalitas, tapi kalau ngomongin jumlah pelamar tentunya ngomong tentang pamor. Seterkenal apa sekolah itu di masyarakat. Oke semuanya, that's all. In conclusion, apapun pekerjaannya, dimanapun sekolahnya, tujuan utamanya adalah tetap abdi negara dan titel kesayangan calon mertua. Oke, segitu aja. Thank you very much udah klik video ini, tapi jangan lupa guys subscribe. Mumpung subscribe itu gratis ya. Aku Ibor dari Ibor 23. Tetap semangat, stay strong and goodbye.